bagiku, senasib penanggungan adalah hak manusia, hak bangsa ini mendapatkan kesejahteraan hidup. Terlebih kita kaum buruh, bertahun-tahun kita memeras keringat, melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik itu. Tapi apa yang kita dapat? Upah yang tak layak, eksploitasi, tenaga dan jam kerja. Tak ada jaminan kesehatan dan keselamatan bekerja. Dan banyak rekan kerja kita yang mendapatkan pelecehan secara seksual serta pemecatan sepihak. Sudah terlalu lama kita diam, terlalu lama kita dihantui rasa takut. Kita harus bergerak melawan penindasan itu semua. Sekarang, hanya dengan satu kata, lawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Begitu semangatnya aku waktu itu. Aku seperti singa yang mengaum di antara ribuan penghuni hutan. Semua mata tertuju padaku. Mereka diam. Entah karena isi orasiku atau kalimat-kalimat itu keluar dari mulut seseorang yang terkesan pendiam. Tapi aku tak peduli. Aku hanya menyuarakan apa yang aku rasakan pada saat aku bekerja di pabrik itu. Mereka pun bertepuk tangan setelah orasiku itu. 5 menit. Ya, 5 menit. Seperti penghargaan atas pertunjukan sebuah teater yang memuaskan. Yel-yel yang aku berikan, mereka sambut dengan membuat gema yang riuhnya mengalahkan deruhnya suara mobil di jalan raya. Sejak demonstrasi itu, hidupku berubah. Aku semakin berani membela rekan kerjaku di depan atasan. Walau aku bukanlah pengurus serikat pekerja. Pernah satu kali rekanku mengadu padaku perihal SP1. Dia tidak masuk bekerja alias mangkir. Padahal dia sudah memberikan alasan bahwa dia tidak masuk bekerja dikarenakan menstruasi. Itu pun sudah disertai dengan surat keterangan dokter. Tapi mereka tidak menerima alasan itu. Bahkan mereka menuduh rekanku bahwa menstruasinya adalah alasannya untuk tidak masuk bekerja. Jelas aku marah. Aku tinggalkan pekerjaan itu, lalu aku labrak supervisor edan itu. Apa betul ibu yang meng-SP? Atas dasar apa? Bukankah dia sudah memberikan surat keterangan dokter? Kami tetap tidak bisa menerima hal itu. Kamu harus tahu, pabrik ini sedang menerima banyak order dan kita dikejar target. Kau tahu berapa kerugian perusahaan jika seorang karyawan tidak masuk bekerja? Kami meng-SP sebagai pelajaran buat semua karyawan. Pelajaran katanya, pelajaran bagaimana dan siapa gurunya yang mengajarkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menstruasi di saat banyak order. Bahkan aku pikir pelacur sekalipun akan istirahat jika ia sedang datang bulan. Lantas, kukatakan perihal proses biologis menstruasi. Kujelaskan juga hubungan industrial antara buruh dan majikan. Saat itu juga mukanya memerah. Lalu, ia menyuruhku keluar. Tapi, aku bergeming dan terus melontarkan pemikiran-pemikiran sosialisku. Hingga akhirnya, ia menamparku. Tamparan orang tua itu selayaknya minyak tanah yang disemburkan dan memperbesar kobaran api yang ada di dadaku. Lalu ku tampar ia, ku angkat keras mejanya, lalu kujedotkan palanya ke meja kerjanya. Itu pelajaran buatmu orang tua. Tebakan jitu. Aku memang di PHK setelah peristiwa itu. Tapi aku tidak menyesal. Setidaknya teman-temanku sadar bahwa mereka walaupun butuh uang,
bukan berarti harus melacurkan kemanusiawian. Buktinya mereka berani menggelar demonstrasi-demonstrasi yang menyangkut hak mereka. Komunitas warga pinggir kota yang diketuai oleh rekanku, aku membantunya sebagai wakil. Tugasku berada di lapangan, berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat bawah dan membentuk kekuatan massa. Itulah kerjaanku. Prinsip kerja kami, siapa yang berani membayar lebih banyak, maka kami akan memberikan kekuatan massa yang dibutuhkan. Ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Kami tengah menyiapkan aksi besar soal kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Ada yang mau ikut? Kami hargai setiap kepala seharga 100.000. Dana dari mana? Tak usah kau tahu. Dana itu kami dapatkan dari rival politik pemerintah sekarang. Dan aku sudah menyiapkan orasi yang aku pikir akan lebih dahsyat daripada janji-janji partai pemilu waktu kemarin. Seperti ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sejak reformasi kita sudah sepakat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme dihilangkan. Tapi apa kenyataannya? Semua itu masih saja terjadi. Bahkan di lembaga hukum tertinggi bangsa ini malah masih menerima suap. Mau jadi apa negeri ini? Ini bukti ketidakbecusan pemerintah sekarang. Hanya satu solusi, yaitu ganti pemimpin, ganti kabinetnya sekarang.